Amin. pujian penyembahan kami. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkata dalam setiap puji-pujian kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Berikan dulu senyum yang terbaik. Berikan salam. Katakan kiri kanan ada kuasa. Selamat ulang tahun. Ada
Mari kita siapkan hati kita untuk bisa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami datang dengan hati yang sungguh rindu untuk mendengarkan firman. Sebab Engkau adalah anugerah terbaik dalam hidup kami. Kiranya hati Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Dan Tuhan menilik setiap hati kami. Kami yang rindu cari Tuhan, pulang diberkati Tuhan. Kami akan belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Salam.
Baik Bapak Ibu saudara kekasih, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita akan masuk ke dalam pertemuan. Sore hari ini saya mengangkat tema yang sama dengan tadi pagi, sikap dalam melayani Tuhan atau memberitakan Injil. Di ibadah kenaikan kemarin saya menyampaikan sebuah tema panggilan untuk memberitakan Injil, karena waktu Yesus menaik ke surga, dia beri pesan sama murid-muridnya supaya mereka boleh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan itu yang mereka lakukan, dan dalam pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda heran. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 3. Pada sore hari ini kita melihat keteladanan Rasul Paulus, sikapnya di dalam pelayanan pemberitaan Injil. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, bahwa ada orang-orang yang memfitnah mereka, menuduh mereka bahwa hidup mereka itu secara duniawi. Di dalam pelayanan Paulus memang betul-betul bahwa dia motivasinya tulus. Bahkan biaya hidup dari pelayanan itu dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Rasul Paulus adalah seorang pengusaha. Makanya banyak pendeta jadi pengusaha sekarang. Oh iya. Saya juga pengen jadi pengusaha, tapi usaha apa sih kelola ini? Ya, pendeta-pendeta GBI di kota-kota besar itu ya tidak semua, tapi banyak lah gitu. Banyak mereka punya usaha. Nah, Rasul Paulus itu karena ada yang menganggap begini, kalau melayani tidak usah kerja sampingan. Ada yang punya pendapat seperti itu. Tapi Rasul Paulus itu punya usaha. Tahu usahanya apa? Dia pembuat tenda, dan itu saat itu usahanya itu kebun nafit. Nah, dan orang-orang menuduh Paulus ini mereka itu secara hidup secara duniawi, sehingga dia harus menulis suratnya ini. Aku Paulus, seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu. Ini sebenarnya kiasan. Artinya kalau saya depan langsung, saya mau marah kan, kira-kira begitu. Dia orangnya bersikap tegas. Makanya mari kita melihat ada beberapa sikap Paulus di dalam pelayanan ini, dalam pemberitaan ini. Yang pertama, dia adalah seorang yang lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Sama-sama bilang, lembut, tegas. Lembut dan tegas. Itu adalah Rasul Paulus, seorang bapak rohani yang luar biasa. Sampai di dalam suratnya dia katakan demikian, kamu memang banyak pengajar, banyak pendidik. Dia kasih tahu sama anak rohani, tapi bapakmu hanya satu. Karena semua pelayanan yang berdiri itu semua hasil dari kerja keras Rasul Paulus. Hampir seluruh Asia dia layani, bahkan sampai ke Eropa. Saat ini puji Tuhan, di sinode kita ada
yang pernah datang ke sini, profesor, sekarang dia sudah profesor pendeta Iwan Wijaya, itu sudah melalang buana di dalam dan luar negeri. Sekarang dapat tugas lagi dia menggantikan posisinya pendeta Gilbert Lumaindung. Jadi makanya Pak Gilbert sempat viral kemarin masalah postcardnya itu di mana di YouTube itu semua, sampai ada kan teman-teman suka kirim di grup tanggapannya Elia Miron apa semua itu di tentang Pak Gilbert ini. Teman-teman di MPR juga merespon ketua sinode yang berbeda. Sabar, saya masih di luar negeri. Nanti kalau saya pulang, saya panggil. Nah, makanya keluarlah surat itu untuk posisinya dia di pusat digantikan oleh Profesor Iwan Wijaya. Sekaligus sekretaris umum, posisi saat itu. Dan itu sudah kemana-mana. Dan termasuk yang menggantikan dia sekarang di ketua departemen misi itu anak rohaninya, itu ada anggota jemaatnya dari Malaysia, ada bergereja sama kita ini sekarang, tapi dia orang Manado, cuma sempat di Malaysia. Dia dari pagi hadir. Haleluya. Jadi kita lihat ini bagaimana pelayanan ini betul-betul. Mereka ini artinya begini, pelayanan ini itu kalau dia kasih materi, kalau mau melayani itu mesti ada unsur kesengajaan. Maksudnya begini, kalau kamu mau melayani itu bukan hanya tunggu oh Tuhan tolong buka jalan, tidak. Kita harus ada unsur kesengajaan di mana kita menemui orang-orang tertentu, bahkan itu di Jepang bisa terbuka GD di sana itu luar biasa kesaksiannya. Itu tidak disangka-sangka. Kemarin Ibu Musta dengan kesaksian. Itu bayangkan tiketnya terlalu cepat 1 minggu dibeli. Ini sudah terlanjur dibeli tiket 1 minggu. Ya pergi saja, ngapain 1 minggu itu? Ya 1 minggu ternyata itu Tuhan tolong buka jalan, dipertemukan dengan orang-orang di sana, orang-orang Indonesia yang ada di sana, dan bisa dilayani di sana. Akhirnya terbukalah gereja di sana. Sudah di negara termuda itu Jepang, sudah 28 negara. Itu sudah ini sampai di Afrika ini. Nah, itu sudah masuk ke sana. Nah, itu bukan menjadi kesombongan, tapi begini. Saya lihat kalau kita melayani itu betul-betul dibutuhkan ketegasan. Amin. Dibutuhkan ketegasan dan kelemah lembutan. Nah, dengan kata lain, lembutan tegas ini tidak kompromi. Itu Rasul Paulus. Jadi melayani ini tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat. Makanya waktu dia mendengar hal-hal yang tidak baik, dia langsung berbicara, aku meminta kepada kamu jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu. Artinya tidak semua orang. Terhadap orang-orang tertentu dia harus bertindak keras karena ada yang tidak betul di sana. Jadi di dalam pelayanan itu kalau ada yang tidak betul, itu kita harus bertindak tegas. Tapi sambil lemah lembut. Artinya dalam pelayanan ini, ya sudah terjemahkan tegas lembut seperti apa? Tegas ini tidak kompromi dengan yang jahat. Lembut itu dengan sopan menyampaikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua, sikap Rasul Paulus adalah dalam pelayanannya dia mengandalkan kuasa Tuhan, mempersenjatai diri dengan kuasa Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 10 tadi ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Amin. Ini ayat masa dulu itu waktu pertama kali bertobat, wah itu di kamar saya, dinding di kamar itu kan dari triptek gitu kan. Oh, itu semua yang ayat ini.
Jangan termasuk ayat itu Filipi 1:21. Ini saya tulis semua. Masuk teman di kamar maupun coret, tapi ayat semua. Mau dimarah. Pendeta saya mau marah sebenarnya coret-coret ini. Tapi dia lihat ayat dia. Jadi itu jadi hidup itu ayat itu. Itu zaman saya di KLB. Apa tuh KLB? Tanya ibu kosan. Teman kami di KLB sudah dipanggil Tuhan. Ibu kosan sudah dengar? Sudah. Itu ibu gembalanya GKSI di Bali yang pernah melayani di Bunga lalu. Ibu gembala itu sudah dipanggil Tuhan. Jadi teman-teman. Jadi waktu dapat berita itu, saya telepon teman di Palu, tolong pesankan keranjang bunga. Dia kaget, keranjang bunga sudah mandi. Loh, berarti saya duluan dapat dari jauh. Oh sudah langsung cepat-cepat ya terpaksa dia juga pesan, saya pesan juga coba. Sudah bayarkan dulu nanti ditransfer uang. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di mana di kelompok ini memang kami betul-betul dilatih. Itu kayak bentuk kelompok latihan pelayanan. Pertama saya khotbah itu di situ. Sekalipun saya khotbah itu saya bilang Paulus jalan di atas air. Yang benar siapa? Amin. Iya, karena baru belajar. Saya semangat itu bapak. Semua dia lalu tertawa di bawah sampai bisik-bisik. Teman saya juga langsung dikasih tahu kali. Oh maksud saya Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu saya masih remaja. Di situ saya sudah dilatih di kelompok itu. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana Paulus dalam pelayanannya dia mempersenjatai diri dengan apa? Kuasa Allah. Dikatakan di sana tadi bahwa perjuangannya bukan dalam perjuangan bukan memakai senjata duniawi, melainkan senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bahkan di dalam Markus 16 juga di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ayat 17-18 dikatakan demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan apa? Orang itu sembuh. Amin. Ingat ayat ini, bukan ditujukan hanya untuk pendeta, hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita semua orang percaya ayat ini berlaku. Amin. Di dalam diri kita ada kuasa. Amin. Dalam diri kita ada kuasa. Untuk itu pergunakan kuasa ada di dalam diri. Kalau ada yang didoakan, doakan. Yang sembuhkan atau tidak, yang penting doakan. Urusan menyembuhkan kan bukan kita. Itu kan urusan Tuhan. Amin. Tapi kita kan sebagai orang percaya menjadi saksi Kristus, ada kesempatan berdoa buat orang, doakan. Paling tidak istri engkau doakan, anak engkau doakan, saudara engkau doakan, karyawan engkau doakan supaya mereka boleh mengalami Tuhan. Paulus pun dalam pelayanan dia bilang begini sama anak-anak rohaninya, doakan juga saya supaya kalau aku melayani Tuhan dikasih keberanian, dikasih itu. Satu kali saya pulang pelayanan dari Napu. Untuk Napu waktu kita buka di sana. Itu saya jam 4 subuh berangkat. Habis itu selesai pada jam 9 pulang. Kendati hujan. Itu kalau di Napu kalau sudah hujan, tidak usah tunggu berhenti baru pulang. Karena tidak mau berhenti itu hujan itu. Jadi itu pakai gereja. Karena dia berhenti sampai besok aja terpaksa pulang hujan-hujan itu. Pulang berangkat pagi subuh itu nggak bisa lihat, dan saya masih dapat ibadah jam 6 sore di Palu. Kadang sudah tidak dapat. Saya sampai mandi orang sudah selesai, lalu keluar bapak saya. Ketika keluar, ya saya sudah pulang. Oh sudah Pak, baru harus mandi, baru masuk di kamar. Aja sudah selesai, dia masuk itu saya di kamar. Lalu dia bilang, ya saya mau bicara. Dia taruh kursi, dia duduk. Saya juga berdiri, wah waktu saya lihat dia bilang saya bicara dan itu saya sembuh. Ya bapak mau itu semua serius sih. Dia bilang begini sama saya,
Saya dapat pernyataan Tuhan. Kamu disuruh. Orang Jawa bilang, kamu kok dia orang Jawa? Oh disuruh. Sama saya dia. Iya manggo gitu. Tapi Tuhan kasih lihat sebenarnya hati itu begini. Dia praktekin. Wih, waktu dia besok saya kaget. Aduh, ampuni saya Pak. Jadi waktu disuruh kelihatannya kamu manggo. Ada yang model seperti itu sini. Kalau disuruh itu, iya. Tapi dalam hati, sekali saya bilang itu Bapak. Biarkan kita pengalaman yang bergembala saja. Lalu dia bilang begini, setelah itu dia bilang begini, saya doakan juga saya. Habis nasihat saya doakan juga saya. Mesti saya yang didoakan. Jadi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Jadi setiap kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Amin. Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pulang dari sini praktekkan. Katakan saya orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Sehingga dalam usaha apa yang kau kerjakan, sebelum itu mengerjakan apa yang kau usahakan tiap-tiap hari, doakan. Di kantor, di tempat duduk itu doakan Tuhan berkati. Kiranya di ruangan saya bekerja ini ada damai sejahtera dan sukacita, mendatangkan berkat, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Itu doa saya tiap hari. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang mendatangkan berkat, jauhkan dari orang-orang yang mencelakakan. Karena tiap-tiap hari kita tidak tahu motivasinya orang untuk berjumpa dengan kita. Ada orang berniat jahat, tapi ketika kita doa minta perlindungan Tuhan, maka Tuhan pasti jaga dia. Ada kuasa dalam namanya. Amin. Dia pegangan dari lindungi kita semua tiap-tiap hari. Saya yakin setiap kita dikasih kuasa. Bahkan anak kecil pun dalam kepolosannya itu dikasih kuasa sama Tuhan. Dengan ilustrasi anak kecil, waktu dia mau disuruh banteng di lapangan, dia lagi main-main. Oh, ada banteng liar terlepas, dan itu menuju kepada anak-anak. Dia anak-anak itu semua orang teriak, lari. Dia sudah tidak sempat lari. Dalam kepanikannya, lalu dia menaikkan doa. Doa apa dia naikkan? Doa makan. Tuhan, tolong saya berkatilah makanan minuman ini. Amin. Rupanya malaikat kasih bisik sama itu banteng. Mau dimakan kau kan? Itu banteng lagi tempat lain. Anak kecil sudah doa makan. Banteng saya lari, udah dimakan kau. Artinya begini, dalam kepolosannya anak-anak, doanya itu tidak sempurna, tapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Tuhan lihat hati kita, dan doa seorang anak kecil itu besar kuasa. Amin. Sehingga doa sih mesti kecil sekali. Waktu itu kita belum ada mobil, tapi kadang kita sudah malunya begini. Setiap kali ada orang bertamu di pastori ini bawa mobil, dia mesti minta naik mobil. Itu termasuk daripada itu disuruh mau turun mau naik mobil orang Padang. Dokter Simon datang ke sini jalan-jalan. Itu jadi kalau dia sudah naik, tapi kita tunggu di depan rumahnya Oma sih. Kan diputar tangan turun ambil lagi. Tiga begitu. Siapapun yang bawa mobil itu dia mesti rasa. Jadi satu kali ya saya bilang berdoa kalau satu kali ada bangsa itu datang. Waktu bangsa itu datang dia langsung bilang, oh itu mobil bayang gitu. Tapi herannya dia belum dikasih tahu di mobil mau datang. Ternyata saya dari di dalam dia kaget. Saya jemput dia di sini di rumah guru sama teman sih dari kesapan di rumah guru. Dia bilang saya ada dia senang. Terus dia lihat mobil lebih bagus lagi, dia mau naik. Tadi dia lihat itu mobil bagus. Oh itu masih banyak duitnya itu. Jadi kita berdoa tuh. Pas sampai di kantor bupati belum selesai, lewat depan. Kita berdoa supaya kita dapat mobil. Kita saya berhenti, apa saya dapat mobil Pak lebih bagus lagi dia bilang. Lalu berhenti kita berdoa. Habis berdoa apa dia bilang? Mari kita lagi beli. Tapi Tuhan tahu semua ada waktunya, amin. Tuhan itu menjawab itu semua tepat waktu. Anak-anak dalam kepolosan yang kesederhanaan berdoanya berkuasa, amin. Siapa anak-anak sekolah di sini? Oh ada Adel, doanya Adel berkuasa, amin. Oh ada siapa lagi?
Oh di sana, doa anak pemain rebana semua doa berkuasa. Percaya dapat? Pasti dapat. Kalau anak-anak saja doanya berkuasa, masa kalah sama dengan orang tua? Amin orang tua. Amin. Saya sudah berdoa juga ya. Saya belum. Lihat Elia. Apa Tuhan bilang? Elia manusia biasa. Tapi apa yang membuat doanya dijawab? Ada kalimat selanjutnya. Ia bersungguh-sungguh berdoa. Sama-sama bilang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, kamu sudah sungguh-sungguh berdoa. Itu masalahnya. Sudah bayar harga belum? Setiap pagi datang sama Tuhan. Atau nanti dikasih bangun baru berdoa. Pasang alarm. Waktu kita doa apa namanya? Dikasih tugas doa dari sinode. Doa dari sinode itu Menara doa sinode. Menara doa sinode. Jadi gilirannya GPI kalau kembali doa sefa. Ada Ibu Misraya. Ada yang tidak tahu Ibu Misraya sini. Karena itu panggilan kantor. Di kantor tidak dipanggil itu kayak. Nah terus apa lagi deh? Ibu Sari, Pak Kris. Ibu Sari itu sudah bangun dari jam 3. Mau siap-siap berdoa. Ternyata pokok doanya diambil Pak Kris semua. saya WA sama dia. Kamu ambil saja poin nomor 8. Begitu tunggu nomor 8 ternyata disambung sama dia sudah. Berarti kamu sudah ikut doa. Tidak waktu itu mungkin karena jaga opanya dia di rumah sakit. Memang saya cuma sekadar ngomong mungkin tidak terekam bagus soal itu. Bapak Kris dengan nomor 8 nanti dia pakai nomor 7 dari nomor 7 dan pasti sudah ikut doa. Oke, baru jam 3 saya percaya baru kali itu saya pasang alarm jam 3 itu karena mau tambah bapak doa. Nah tapi kalau orang sudah terlatih bangun cepat, dia mau tidur jam berapapun pasti bangunnya cepat. Bangun cepat itulah duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang saya orang berkuasa. Saya diberi kuasa. Jadi ketika engkau berdoa, maka doamu penuh dengan kuasa. Jangan ragu, jangan bimbang. Amin. Kalau membuat doa kita itu tidak berkuasa karena kita tidak sungguh-sungguh, kita ragu, kita bimbang. Makanya orang bimbang firman Tuhan bilang bagaikan ombak laut, tidak tenang hidup. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia imani, percaya dapat, pasti dapat. Amin. Haleluya. Saudara, karena saya ngomong-ngomong yang suka ngomong perkataan-perkataan besar. Kadang saudara ini mungkin kita masuk akal ini kita lagi bebaskan tanah ini. Belum kumpul ini panitia yang pengurus ini. Kumpul doyan dari komsel itu seberapa yang terkumpul. Saya tadi cerita dengan ketua komparmen. Saya bilang nanti Mama dan dipanggil, kamu mau apa saja? Saya mengikuti saja. Kapan kamu bisa anak kita beri, kita hitung ke doyan sudah dari komsel. Kita mau pakai bayar uang. Terus saya bilang ini, kalau bisa, kita bayar bersih lunas. Kan cuma 140 juta, bilang cuma 140 juta. Saya uang muka 40 juta saya itu. Tapi saya optimis, bisa. Amin. Kalau diri saya masuk bisa. Itu pekerjaannya Tuhan. Amin. Saudara dari ini kan pada malah ini kalau berdoa ini, ya ada apa kan kita beriman saja. Percaya dapat? Pasti dapat. Ya, kalau tidak terjadi, yakin saja pasti jadi gitu kan. Ini pekerjaannya Tuhan. Yang saya bilang begini, kalau langkah awal Tuhan sudah tolong, masa langkah selanjutnya tidak tolong? Ya. Artinya begini, dari awal kita sudah lihat mujizat Tuhan, termasuk berdiri gereja mujizat Tuhan. Masa berikutnya Tuhan tidak tolong? Tuhan itu kalau mau tolong itu tuntas. Amin. Tuhan kalau mau tolong tuntas, tidak pakai setengah-setengah kalau Tuhan mau tolong. Kadang tadi saya baru lagi merenungkan. Ini Tuhan kenapa kok dikasih stok jantung gitu? Kasih langsung nyaman di bawah sana. Maksud Tuhan, saya sengaja begitu untuk melatih iman. Kalau begitu kan tidak ada kesaksian yang luar biasa. Karena kita begitu kasih stok jantung kan. Saya sudah selesai di sini. Sudah balik bermusik saya. Saya kasih kesaksian terakhir untuk gereja. Ini saya sudah ulang-ulang saksikan.
Gereja berdiri, itu masih gereja Papan Darurat. Waktu membangun pasang pasir, itu uang tidak ada. Nah, terus caranya bagaimana? Untuk pasang itu kan uang mana? Ini yang punya mobil yang tak pasir ini dikelabui supaya jangan diminta uang dulu. Kalau bunyinya bagaimana? Tambah lagi pasirnya Pak, supaya jangan dia langsung minta uang, itu maksudnya. Dengan harapan nanti besok kau datang ulang. Pas hari Sabtu itu karena ternyata di sopir ini waktu dengar tambah lagi dia semangat, Pak, tambah di uang malam minggu. Dia pergi cepat-cepat didatang lagi. Sudah dua rela. Aduh Pak, tidak ada uang. Tambah lagi Pak. Sorry sekali. Dengan harapan dia sudah tidak mau balik hari ini. Dia muncul lagi, dia balik tambah lagi. 4 kali. Waktu keempat kalinya di Selapor Ibu, ada orang panggil orang tua kita, Bapak Dandi, dipanggil ke rumah sana. Waktu sampai di sana, ternyata itu orang kasih uang. Itu memang uangnya dia. Kenapa sudah lama nih uang di tangan, baru sempat dibawa. Waktu dibuka tahu isinya berapa? Pasti kembali ke pasir tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tuh itu kasih stok jantung, tapi dia tidak permalukan. Dalam diri kita ada kuasa bertindak dengan mujizat terjadi. Mari datang kepada Tuhan, kita akan masuk dalam perjalanan. Haleluya. Jadi sikap kita dalam pelayanan kita harus tegas, lembut, dan andalkan kuasa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita melihat tanda-tanda heran di dalam pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam pekerjaan kita akan melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Mari pada perjamuan bisa ada posisi di depan. Kita berdoa dulu, setelah itu kita akan dilayani perjamuan. Bapa, hamba terbatas menguraikan firman, tapi kami percaya Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa itu menghidupkan setiap benih firman Tuhan di hati kami. Kami dipanggil untuk menjadi hamba, menjadi pelayan untuk memberitakan firman. Bahkan saat ini kembali kami dikuatkan oleh firman bagaimana sikap kami dalam melayani Engkau, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami harus tegas, lembut. Dengan kata lain kami tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Dan juga kami mengandalkan kuasa Tuhan. Setiap kami orang percaya ada kuasa di dalam diri kami, dan kami mau mempraktikkan kuasa itu dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Doa kami berkuasa, kesaksian kami berkuasa, hidup kami jadi berkat, sehingga selalu ada mujizat menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Ada roti dan anggur perjamuan di hadapan kami. Ini roti biasa, anggur biasa. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas roti dan anggur ini, ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kami menerimanya mengalami Tuhan secara pribadi, diperlengkapi dengan tanda-tanda heran. Kami yang melayani Tuhan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam persekutuan tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Sampai kita dilayani, kita angkat pujian. Dalam
di sebelah kanan kita sambil mengingat korban Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, dia menjaminkan seluruh hidup kita. Dia menebus dosa kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Dan hari ini engkau imani, engkau diurapi Tuhan. Engkau diberi kuasa dari Tuhan. Doamu penuh kuasa. Apa yang menjadi pergumulanmu, yakinlah Tuhan pasti mendengarkan seruan doamu. Dan yakinlah bahwa di dalam perjamuan ini, ketika engkau mengangkat roti ini, dalam alam roh Tuhan sanggup mengubahkan menjadi tubuhnya sendiri. Untuk itu saudara, yakinkah saudara bahwa sesungguhnya roti yang engkau pegang ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengarkanlah firman-Nya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan iman bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan baik, Tuhan baik. Kembali kita mengangkat jawab di sebelah tangan kanan kita sambil merenungkan korban Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah, menetes ke bumi. Bahkan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Bapak Ibu Saudara kekasih, yakin ke saudara bahwa cawan perjamuan yang kita pegang ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan. Bersyukur atas berkat-berkat. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami bersyukur atas anugerah. Kami bersyukur Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam dirimu. Setiap kita ketika Tuhan naik ke surga, dia memperlengkapi kita dengan tanda-tanda heran. Dan engkau imani doamu saat ini, doa yang berkuasa. Mari naikkan doamu secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan, sesulit apapun secara manusia tidak bisa tolong, sampaikan kepada Tuhan saat ini. Yes, dengan sungguh-sungguh engkau naikkan kepada Tuhan doa. Jangan bimbang, jangan ragu, terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Doamu penuh kuasa. Doamu diberkati Tuhan. Doamu diurapi Tuhan. Doamu berkuasa. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Utusan terjadi. Utusan kasih terjadi. Tuhan tolong engkau. Tuhan tolong engkau. Tuhan beri tolong engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Utusan terjadi. Utusan terjadi. Utusan terjadi. Dalam keterbatasan kami, doa kami yang sederhana sekalipun ketika lahir dari hati kami percaya Tuhan peduli, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dengan iman kami terima setiap jawaban doa saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
hamba terbatas menguraikan firman. Engkau Tuhan yang tidak terbatas itu menghidupkan firman Tuhan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan.